Halo Bransis, salam sehat selalu. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah tradisi yang sudah turun-temurun. Tentunya Bransis sudah pada tahu dan udah pernah lihat mungkin apa yang ada di setiap kelenteng. Pasti Anda begitu masuk Anda akan melihat banyak sekali orang sedang bersembayang dan banyak sekali rupang di atas altar dan bau-bau dupa yang menyengat. Ya, pasti Bransis juga pernah mendengar suara kletek 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 di dalam altar. Itulah Ciamsi. Seperti apa itu Ciamsi dan caranya untuk Ciamsi itu seperti apa? Ciamsi adalah sebuah metode Tiongkok kuno dalam hal meramal keseharian kita, meramal nasib. Suara-suara berasal dari wadah bambu yang berisikan batang bambu kecil yang berbunyi kletek, kletek, kletek. Merupakan sebuah ritual tradisional warga Tiongkok, khususnya penganut kepercayaan Taoisme dan Buddhisme. Ciamsi merupakan sarana untuk meramal nasib, umum dilakukan pada hari-hari besar tertentu seperti menyambut Imlek atau pada tanggal 1 atau tanggal 15 penanggalan lunar. Namun bagi mereka yang mempercayai dan ingin meminta petunjuk dari dewa-dewi mengenai permasalahan pribadi, bisa melakukan kapan saja. Caranya pun cukup sederhana, Bransis. Hanya perlu mengikuti beberapa aturan dasar dalam Ciamsi. Bagi penganut Taoisme dan Buddhisme, langkah pertama tentu saja melakukan ritual sembahyang dupa dan tuang minyak kepada seluruh altar dewa-dewi yang ada di kelenteng. Syarat selanjutnya Anda wajib yakin dan disarankan untuk berpikiran tenang, bertekad untuk meminta petunjuk kepada dewa-dewi. Yang pertama dan terutama dan yang terpenting adalah kita minta izin, apakah kita diizinkan untuk menanyakan apa yang mau kita tanyakan. Untuk meminta izin kita diwajibkan melempar sepasang xiao pue atau puak pue namanya, atau ada yang menyebut juga sing kau. Jadi diwajibkan kita untuk melempar apakah kita disetujui atau tidak untuk menanyakan apa yang mau kita tanyakan. Ritual Ciamsi kemudian kita lanjutkan dengan mengangkat wadah bambu yang biasanya berisi 60 hingga 100 batang. Jangan lupa ucapkan nama Anda, usia, tempat tinggal, dan hal yang ingin Anda tanyakan kepada dewa-dewi. Setelah kita memohon dan kita melakukan xiao pue atau puak pue, wadah pun dikocok hingga 1 batang saja bambu yang keluar dari wadah. Jika ada 2 atau lebih batang bambu yang keluar, maka harus diulang sekali lagi. Lalu batang bambu yang keluar hanya berisikan nomor saja dan merupakan jawaban atas pertanyaan yang kita tanyakan. Ya Bransis, setelah Anda mendapatkan 1 bilah bambu yang keluar, Anda harus mengkonfirmasi kembali dengan menggunakan xiao pue atau puak pue kepada dewa-dewi. Apakah bambu yang keluar ini adalah jawaban yang pasti? Untuk menanyakannya, Anda bisa menggunakan xiao pue yang merupakan 2 bilah kayu yang berbentuk bulan sabit dengan satu sisi bentuk datar dan satu sisi lain bentuk toncong.
Seperti tadi yang di awal saya sudah mengatakan tentang xiao pue dan puak pue, tapi saya belum menjelaskan seperti apa caranya. Xiao pue harus dilemparkan, kedua bilah kayu ini harus dilemparkan ke udara dan jatuh ke lantai. Dengan catatan apabila kedua bilah xiao pue terlungkup atau kedua sisinya sama menghadapnya, maka harus diulang sekali lagi. Ya, jika Francis mendapati xiao pue-nya satu telungkup, satu telentang, maka itu adalah jawaban yang sah. Setelah itu Francis kita mengambil kertas sesuai nomor yang keluar, ditukarkan dengan kertas syair yang menggambarkan jawaban atas pertanyaan yang kita tanyakan. Ya, setelah mendapatkan kertas itu, Francis pasti bingung apa arti dalam syair tersebut. Tenang saja. Untuk mengartikannya, pemohon dapat meminta kepada tetua kelenteng atau peramal yang sedang bertugas di kelenteng. Apakah Chiamsi benar-benar manjur? Semuanya bergantung kepada pribadi yang mempercayainya. Praktek ini sudah berlangsung selama ribuan tahun dan hanya bisa dianggap sebagai warisan leluhur. Ya, tidak perlu terlalu mendewakan dan juga tidak perlu sinis dalam menyingkapinya, karena ini adalah sesuatu warisan budaya yang harus dihargai. Karena ini bukanlah masalah melawan agama atau ilmu pengetahuan. Warisan budaya hanyalah bukti dan catatan mengenai perilaku manusia yang menjalaninya dalam zamannya sendiri. Ya Francis, demikian dari saya sedikit pengetahuan tentang Chiamsi. Semoga bermanfaat. Selalu bantu dan dukung HDR Gemilang Channel dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komen video apa yang selanjutnya ingin kita bahas. Terima kasih, see you.